Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau bahas kembali yaitu kebijakan pemesanan pesan di model liburan. Sebelumnya teman-teman mungkin bertanya, nah di sini kan kita akan masuk sales center di akun saya di model liburan ini. Kemarin kan ada dua teman-teman untuk model liburannya. Pertama, model liburan bisa terima orderan dan model liburan tidak bisa terima orderan teman-teman. Nah di saat ini untuk model liburannya hanya satu teman-teman. Kalau kita klik tindakan ini, artinya model liburan ini full ditutup tokonya teman-teman. Nah jadi tidak bisa menerima pesanan teman-teman saat masuk. Oke, kita lihat untuk materi yang terbaru ini teman-teman tentang kebijakan penggunaan pesan model liburan. Oke, kita lihat apakah bisa menerima pesanan, kita aktifkan model liburan atau tidak. Oke, kita lihat dulu teman-teman, apa sih yang akan kita pelajari. Yang pertama, cara menggunakan model liburan dan tampilan di customer. Yang kedua, tips dan trik untuk mempersiapkan model liburan. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu model liburan? Nah, fitur bagi toko untuk dapat mengolah pesanan saat kita pergi liburan ataupun menutup tokomu untuk sementara waktu. Pada saat liburan lebaran ini pastinya toko kita mau tutup teman-teman, tapi toko kita mau tetap terima pesanan dengan syarat perpanjang SLA-nya itu. Oke, kita lanjut. Nah, mengenai tipe model liburan. Nah, model liburan penutupan toko untuk seluruhnya. Catatan, model liburan di mana toko masih bisa menerima pesanan sudah dihilangkan. Nah, ini dia teman-teman, sudah dihilangkannya dari Lazada karena kami ingin memberikan pengalaman belanja terbaik untuk customer tokomu. Nah, jadi kita bingung teman-teman. Kita tidak bisa lagi untuk model liburan di mana toko kita bisa menerima pesanan lagi. Nah, ini dia model liburannya untuk penutupan toko untuk seluruhnya teman-teman. Nah, jadi kalau kita tutup toko artinya toko kita tutup benar. Tidak ada pesanan masuk. Nah, sedangkan dulu bisa teman-teman. Kita klik model liburannya dapat pesanan. Nah, ini berbeda lagi teman-teman. Saya nggak tahu sih aturan Lazada sekarang ini. Nah, masih enak tahun dulu sih. Oke, kita lanjut. Nah, mengenal tipe model liburan. Nah, toko tutup seluruhnya. Kelebihannya dapat digunakan lebih dari 14 hari. Nah, jadi 14 hari ya digunakan. Tidak ada tumpukan pesanan saat selesai liburan ya, pastinya. Terus kekurangannya, toko tidak dapat ditemukan customer. Nah, ini teman-teman kekurangannya. Kalau kita tutup toko, pastinya toko kita tidak dapat ditemukan. Seperti kita buka toko barunya teman-teman itu. Nah, ini sangat bahaya teman-teman. Tidak ada transaksi. Terus juga algoritma bisa turun kalau ditutup toko untuk terlalu lama teman-teman. Artinya kalau kita tutup toko, produk kita tuh semuanya turun semua teman-teman. Toko tidak ditemukan, produk tidak ditemukan. Nah ini dia teman-teman, tutup toko seluruhnya ini. Masih enak kita dulu tuh buka toko tapi kita bisa menerima pesanan, itu dia. Nah kenapa sih kita tidak boleh menutup toko ya? Karena ini masalahnya, toko tidak dapat ditemukan customer, tidak ada transaksi, terus juga algoritma pasti toko kita turun dan produk kita turun ke bawah, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, cara menggunakan model liburan ya, seperti biasa sih, kita masuk ke pengaturan akun tadi, terus juga kita pilih model liburan. Nah, ini dia, kita pilih tindakannya untuk model liburannya, lalu kita pilih waktunya teman-teman. Nah, disarankan untuk mengatur tanggal model liburan ini dalam waktu 3 hari sebelumnya untuk memberikan waktu memproses sisa pesanan. Nah, jadi 3 hari sebelumnya teman-teman. Nah, kalau tetap mengaktifkan model liburan ini silakan, tapi risikonya tadi toko kita tidak ditemukan pada saat toko kita buka kembali itu. Oke, kita lanjut. Nah, ingat sebelum menutup toko kita proses dulu pesanan sebelumnya, itu dia. Oke, informasi tambahan. Pastikan sudah memproses semua pesanan tertunda sebelum kita mulai liburan. Dan juga chat tidak akan dihitung sama masa liburan. Terus juga untuk SOT dan pembatalan otomatis baru akan dimulai saat saya kembali dari liburan, khusus untuk pesanan yang masuk dalam periode liburan. Yang keempat, paket yang gagal kirim akan tetap dikirimkan ke saya pada saat model liburan. Yang kelima, model liburan di mana toko masih bisa menerima pesanan sudah dihilangkan di Lazada karena kami ingin memberikan pengalaman belanja terbaik untuk customer tokomu. Nomor 5 ini teman-teman yang membuatkan dihilangkan ini, padahal bagus itu. Oke, kita lanjut. Nah, tampil model liburan untuk dari customer. Nah, dulu sama teman-teman, kita bisa terima pesanan. Nah, di sini kita tapi diperpanjang untuk masa pengirimannya itu. Nah, ini tidak, penjual sedang libur. Ya, gimana mau pesan mereka? Kalau ini toko kita di follow oleh customer, kalau toko kita tidak di follow customer, otomatis produk kita mau dicari hilang teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama tampil di desktop. Itu dia. Oke, nah tips dan trik untuk model liburan kita lihat dulu. Jangan lupa untuk mengaktifkan model liburan 2-3 hari sebelum liburan dimulai agar tetap dapat proses pesanan. Oke, kita proses pesanan sebelum 2-3 hari liburan ya. Itu dia. Selesaikan semua pesanan yang masuk saat model liburan saat
secepat mungkin, maksimal 4 hari kerja untuk menghindari pembatalan otomatis. Yang ketiga, paket harus siap benar-benar siap dijemput oleh mitra logistik pada saat mengubah status menjadi siap dikirim. Nah, terutama pada saat model liburan. Terus juga untuk request pick up melalui PSC bila ada pengiriman di dalam periode model liburan di tokomu. Itu dia. Nah, tips and triknya yang terakhir yaitu balas otomatis model liburan. Nah, artinya masih bisa dibalas otomatis di model liburan tersebut. Itu dia. Oke. Jadi untuk yang kelima ini yaitu kita sudah tidak bisa lagi teman-teman untuk menerima pesanan saat model liburan karena sudah dihilangkan oleh Lazadanya. Jadi kalau teman-teman mengaktifkan model liburan ini, otomatis toko kita benar-benar libur, tidak menerima pesanan. Beda sama dulu, kita aktifkan model liburannya, tapi kita masih bisa menerima pesanannya. Nah, karena dulu itu ada dua tipenya teman-teman, model liburan dengan penutup toko, yang kedua model liburan dengan menerima pesanan. Nah, ini tidak ada lagi teman-teman. Jadi solusi gimana? Tetap buka toko teman-teman. Ya, masalah ada pesanan setelah mereka, kita chatting aja customernya bahwa paket akan dikirim pada saat kami buka toko. Nah, mungkin Lazada akan memberikan nama itu SLA perpanjangan. Nah, untuk cuti di tanggal 19 ya. Nah, 19 cuti, mungkin di tanggal 25-26 masih bisa untuk melakukan pengiriman teman-teman. Tapi, ingat teman-teman, ada satu masalah. Kemungkinan kita mau liburan lebaran 2 minggu atau 3 minggu. Nah, ini yang jadi masalahnya teman-teman. Sedangkan Lazada memberikan SLA-nya untuk perpanjangan mungkin 7 hari atau 10 hari. Nah, jadi kita tuh ada keberatan juga teman-teman. Mau proses pesanan ini gimana ini nanti mau ngirimnya? Meskipun kita sudah hubungi customer bahwa pengiriman ini, mungkin customer juga oke katanya. Ditunggu untuk pesanannya. Tapi kita kendalanya sama sistem Lazada nanti. Kita kelewatan SLA-nya. Kelewatan SLA, kita kena poin pelanggan teman-teman. Tahu sendiri kena poin pelanggan. Banyak pesan masuk, kena nama itu OPL, pembatasan pesanan nantinya. Nah, itu dia. Jadi serba salah ini teman-teman. Kita mau nutup toko, algoritma toko kita nanti itu dalam, dan juga toko kita susah ditemukan, produk susah ditemukan. Kalau kita tetap buka toko, meskipun kita dikasih SLA-nya, tapi tidak panjang teman-teman. Beda sama waktu lalu nama itu model liburan dengan perpanjang pengiriman. Nah, itu jadi kita bisa atur teman-teman, kapan sih liburan kita enaknya. Nah, itu dia. Mungkin liburan kita gak enak ini. Wah, ini toko kita mau buka ini. Jadi kita mau pengennya liburnya 2 minggu, tadinya kita liburnya seminggu karena kita mengejar nama untuk pengiriman ini menumpuk. Itu dia. Oke, yang kedua solusinya, stok kita kosongkan semua teman-teman. Toko tidak tutup tapi stoknya semua dikosongkan. Nah, itu solusi yang kedua. Jangan produk teman-teman tuh dinonaktifkan, tapi buat aja produknya itu dikosongkan semua. Nah, pada saat mau buka toko lagi atau pada saat mau berjualan lagi, kita masih isi lagi stoknya teman-teman. Nah, itu algoritmanya masih bagus sih, tapi produk kita ditemukan, toko kita ditemukan, tapi pembeli tidak bisa melakukan transaksi karena stoknya kosong. Nah, itu aja, masih aman itu. Yang ketiga ya solusinya tutup toko kita. Itu dia. Itu teman-teman solusi dari saya teman-teman. Silakan teman-teman berpikir mau tutup toko sesuai dengan ini, model liburan ini, dengan catatan pada saat kita buka toko nanti, toko kita susah ditemukan, produk kita susah ditemukan. Yang kedua, kita ikuti perpanjang SLA yang ada di Lazada ini, mungkin dikasih 7 hari atau 10 hari. Atau yang ketiga, kita buat stoknya kosong semua. Nah, itu dia teman-teman, solusi dari saya. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman. Mungkin model liburan di Lazada ini kurang menarik lagi. Dulu enak ya, kita bisa nama itu liburan dengan tenang. Mungkin sekarang tidak bisa lagi model liburan dengan tenang karena kita mau bicara nama itu pengirimannya. Itu dia. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.